Ketua Komite 2 DPD RI sekaligus Ketua MPR for Papua, Yoris Raweyai, khawatir dengan aksi KKB yang semakin menambah daftar panjang peristiwa kekerasan di wilayah Papua. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata ini kembali berulah dengan menyerang 12 warga sipil secara brutal, hingga menewaskan 10 warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Dalam peristiwa itu, Yoris menilai aksi KKB di Papua ini semakin terfokus pada wilayah konflik Papua yang tak hanya menyasar orang asli Papua, tetapi juga masyarakat umum, sehingga hal ini sangat meresahkan dan mengancam keutuhan negara. Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada aparat penegakan hukum baik TNI ataupun Polri, untuk bisa segera mengambil langkah-langkah hukum yang tegas. Karena peristiwa ini di tempat yang sama, ini sudah 2 kali yang besar ya. Pertama Istaka Karya, 4 tahun yang lalu, kemudian ini hari, 11 orang. Ini tidak bisa dibiarkan, karena ini kejadian yang menghilangkan nyawa masyarakat sipil. Dengan tidak melihat latar belakang dia siapa, ada pendeta, ada guru, ada masyarakat yang pedagang, dan ada masyarakat yang biasa. Nah, ini tidak boleh terulang, dan ini sudah kedua, mudah-mudahan ini yang terakhir. Kami menghimbau kepada pemerintah dan meminta agar segera pemerintah mengambil langkah-langkah hukum, terutama TNI dan Polri. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan, permasalahan kelompok kriminal bersenjata di Papua tak cukup jika hanya mengandalkan keamanan militer, namun juga harus dilakukan melalui pendekatan hukum. Menurutnya, kompleksitas sosial demografi di wilayah Papua membuat pemerintah harus mengedepankan pendekatan dengan penanganan konflik sistematis. Karena itulah yang menjadikan kemudian menyelesaikan persoalan Papua ini, saya kira memang harus diakui jauh lebih rumit daripada menyelesaikan misalnya Aceh atau bahkan dulu Timor. Ya, ini catatan pertama yang saya kira kita sudah sama-sama tahu sebetulnya. Ya, saya hanya merefreshing saja. Ya, nah, di antara itu tadi, ya. Kebinekaan dalam banyak hal yang ada di Papua itu, ya, saya kira kemudian kita juga diwarisi oleh pendekatan, saya tidak ingin mengatakan salah, yang tidak pas, terutama sebelum masa reformasi dan yang mengedepankan lebih banyak kemudian pendekatan militer, ya, karena kemudian KKB atau dulu OPM lah kita sebut begitu, ya, dihadapi sebagai sebuah gerakan separatis yang kemudian pendekatannya atau approach-nya adalah war approach atau military approach, bukan pendekatan penegakan hukum. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.